Estikir, estikir, the best school. Jumpa lagi dengan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, hari ini pagi yang cerah, kita kembali bertemu, belajar lagi di buku tematik kita, tema 4, subtema 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selalu diberi lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan selalu. Yuk, hari ini Ustazah ingin menyampaikan beberapa poin yang ada di tema 4, subtema 2, yaitu tentang peraturan yang ada di rumah, ya, dan juga peraturan yang ada di sekolah, juga ada di masyarakat kita. Yang hari ini Ustazah utamakan adalah peraturan di rumah, yang mana sudah Ustazah sampaikan berapa kali kepada anak solih dan solihah. Dari subtema 3 sudah ada, yaitu peraturan-peraturan apa saja yang kita bisa lakukan dan kita bisa laksanakan. Masih ingat tentang peraturan? Apa ya peraturan itu? Peraturan adalah tata tertib di mana sudah dibuat oleh keluarga kita, diri kita, ayah bunda kita, adik-adik dan kakak kita, sudah kita buat aturan bersama di rumah, di mana aturan itu harus kita taati, kita patuhi. Kalau tidak kita patuhi, apa yang akan terjadi? Kita bisa kena tegur, bisa kena sanksi, ya, dari orang tua kita, dan juga pastinya kena omel tuh. Nah, biar tidak kena omelan, kita bagaimana caranya? Otomatis harus mengikuti aturan yang ada di rumah. Nah, aturan-aturan ini kalau kita laksanakan, kita jalankan, maka hidup kita akan tertib, teratur, disiplin, ya, sehingga kita membuat nyaman hati kita, tidak membuat hati kita gundah, sedih. Insya Allah nggak ada yang begitu, ya. Insya Allah kita bisa melakukan dan melaksanakan aturan-aturan yang ada di rumah, sehingga semua terlaksana dengan tertib dan teratur, ya. Yuk kita lihat contoh-contoh apa saja yang ada di peraturan rumah kita. Siapa yang mengikuti aturan-aturan yang ada di sini? Ini sebuah contoh yang insya Allah anak solih dan solihah bisa kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ayah dan bunda kita di rumah, ya. Contohnya 1, bangun pagi. Tentu karena subuhnya sekarang agak malam, ya, tidurnya juga tidak boleh terlalu malam, sehingga bangun pagi, tidak kesiangan untuk sholat subuh. Kedua, coba merapikan tempat tidur sendiri. Kan sudah diajari waktu itu di karakter, ya, merapikan tempat tidur sendiri. Selesai, baru kita bersama-sama menuju tempat makan bersama. Bila ingin pergi, harus berpamitan lebih dahulu. Jangan pergi tidak izin kepada ayah dan bunda kita, biar tidak dicari. Kasihan ayah dan bunda kita kalau nyari kita tidak ketemu, ya, sedih tentunya. Setelah belajar, coba untuk merapikan bukunya sendiri. Siapa yang masih dibantu bukunya merapikannya? Wah, tidak deh. Kalau anaknya Ustazah Yaya pasti sudah merapikan sendiri. Soalnya kapan hari di karakter juga ada rapikan buku-buku sendiri setelah belajar, ya. Karena sekarang masih belajar di rumah, otomatis buku-bukunya ditata dengan rapi, sehingga ketika kita membutuhkan, kita perlu tidak usah susah-susah mencarinya, tapi sudah tahu di mana tempatnya, di mana barisnya, ya. Setelah itu, setelah bermain juga bermain sama adik, bermain sama kakak, segera rapihkan kembali.
sesuai dengan tempatnya, sehingga ketika kita mau membutuhkan mainan itu kita masih ingat, oh di sana, oh di sini tempatnya, tidak berantakan dan tidak di mana saja. Tidak tanya-tanya lagi sama bunda dan ayah, di mana mainanku ayah, di mana mainanku bunda. Tidak lagi seperti itu, tapi karena sudah tahu tempatnya, diambil sendiri, dirapikan sendiri. Setelah pulang sekolah, karena kita sudah tidak sekolah lagi di sekolah, sekolahnya di rumah, tentunya semua yang kita butuhkan tadi setelah belajar rapikan dengan tertib ya. Kalau sekolah mungkin nanti sepatu ditaruh di rak sepatu, baju yang habis dipakai tidak lagi digunakan untuk esok hari segera dimasukkan ke tempat baju kotor atau ke mesin cuci ya. Cuci tangan, cuci kaki, paling utama kebersihan pangkal kesehatan. At-tahuru satorul iman ya. Kebersihan sebagian daripada iman kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar untuk selalu bersih. Tangan kita bersih, kaki kita bersih, badan kita bersih ya. Sehingga terhindar dari segala macam penyakit, segala macam virus yang akan melekat pada tubuh kita ya. Habis itu sebelum tidur kita tidak lupa untuk menggosok gigi, berwudu ya. Sholat isya jangan lupa. Setelah itu baru kita tidur hadap ke kanan ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di buku tematik ini adalah peraturan yang ada di situ adalah tentang tata tertib makan, maka anak solih dan solihah bisa lihat di buku tematik nanti. Aturan makan yang paling utama adalah 1. Tidak lepas untuk selalu cuci tangan lebih dahulu. Ambil makan yang terdekat, tidak terlalu banyak sehingga perut kita penuh. Kita tidak bisa ngapa-ngapain karena penuh, malas akhirnya ya. Apa kata Rasulullah? 1/3 buat makanan, 1/3 buat minum, dan 1/3 untuk bernafas. Nah itulah 3 itu harus kita tanamkan pada diri kita, sehingga ketika kita mau makan pun kita tidak berlebih-lebihan, karena yang berlebihan adalah temannya syaitan ya. Nah itu contoh-contoh aturan yang ada di rumah dan kalian harus bisa melaksanakan. Insya Allah kalau selalu dilaksanakan dengan tertib dan baik, pasti terbiasa dan nyaman kita untuk melaksanakan ya. Nih contoh-contoh tata tertib di rumah yang harus diikuti oleh anak solih dan solihah di rumah. Nih dia, selalu menghormati kedua orang tua kita. Ketika kemana saja kita harus meminta izin dan salim kepada orang tua ya. Minta apa harus izin juga, ngambil apa saja juga harus izin ya. Yang berikutnya adalah saling membantu di antar keluarga. Ayah repot dibantu, bunda repot dibantu, kakak juga bingung sibuk, apa kak bisa dibantu sama saya? Itu anak adik yang solihah, itu adik yang solih ya. Melihat kerepotan keluarga kita, kita saling menolong dan saling membantu ya. Selalu bersama, baik makan bersama, sholat bersama berjamaah ya, pergi rekreasi bersama, olahraga bersama. Nah, itu contoh-contoh kebersamaan di rumah dengan keluarga kita. Bersama-sama, selalu rukun, saling sayang menyayangi. Dan yang terakhir adalah selalu menjaga kebersihan tubuh kita. Mandi, keramas, gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, tentu dengan kebiasaan-kebiasaan kita berwudu. Berapa kali satu hari berwudu tuh?
Udah 5 kali kita berwudu ya. Melakukan sholat wajib. Itu salah satu kita juga menjaga kebersihan tubuh kita. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengerti semua tata tertib yang ada di rumah. Ayo kita amalkan bersama dengan Ustadzah Yaya. Ustadzah Yaya juga mau mengamalkan semua aturan yang ada di rumah supaya satu, badan kita sehat, keadaan rumah bersih, kita bersama-sama dengan keluarga menumbuhkan rasa kasih sayang. Akhirnya tertiblah di rumah, nyamanlah di rumah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak soli dan solihah sudah mau mendengarkan materi tentang tata tertib di rumah supaya bisa terlaksana dengan baik. Tentunya ikuti aturan yang dibuat oleh ayah dan bunda kita dengan kebersamaan mengatur bersama. Terima kasih ya anak soli dan solihah. Semangat, mari kita amalkan tata tertib di rumah biar disiplin dan teratur. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.